Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Evi Rahayu di Janur Biru Official. Seperti biasa, kalau ketemu dengan Umi Evi, kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum belajar, Umi mau tanya nih, gimana kabar anak-anak Umi sekarang? Umi harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap lakukan protokol kesehatan ya, Nak, dan selalu jaga kebersihan. Hari ini kira-kira kita belajar apa ya? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab kedua tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Setelah pembelajaran, Umi harap kalian bisa menjelaskan tentang apa itu pengertian norma. Yuk kita mulai belajar. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, karena manusia juga sebagai makhluk individu, kita setiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya kita sebut dengan norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Nah, seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan nih, ketika hanya ada dua orang yang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Menurut seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, jadi anak-anak Umi kan sudah paham bahwa kita sebagai manusia punya kedudukan sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Kemudian, norma dibuat agar kita dapat hidup tertib dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan beberapa pengertian norma menurut para ahli. Di antaranya, menurut John J. Masionis pada tahun 1997, norma adalah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Menurut Anthony Giddens, norma diartikan sebagai sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Menurut Belebaum, norma adalah sebuah alat untuk mengatur setiap individu dalam suatu masyarakat agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku di masyarakat tersebut. Menurut Surjono Sukanto, norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Pendapat ahli yang terakhir yang akan kita bahas, menurut Isworo Hadiwiono,
Norma adalah suatu bentuk peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan acuan-acuan perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang pengertian norma. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.